Ya, ini adalah segmen terakhir di talk kita, Pak Kwik. Pemerintah selalu beralasan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak seberapa bagus, begitu menurut sejumlah pengamat ekonomi di luar pemerintahan, karena pemerintah mengatakan perbandingan hutang atas GDP justru saat ini merupakan yang terendah. Itu excuse dari pemerintah. Salah satunya alasan pemerintah yang lain adalah tidak berkembang karena adanya trade war. Atau apa namanya perdagangan perang dagang ya begitu ya, perang dagang antara Cina dengan Amerika yang implikasinya adalah ke Indonesia dan beberapa negara yang berkembang begitu. Anda tidak bisa menerima alasan ini karena apa? Saya belum bisa menerima oleh karena saya tidak puas kalau tidak diberi penjelasan sebab akibatnya. Jadi Amerika mengenakan biaya masuk yang tinggi terhadap produk Cina yang diimpor ke sana. Lalu dampaknya kepada Indonesia apa? Nah, apakah juga Indonesia biaya masuknya kalau impor dinaikkan oleh Amerika? Nah, saya tidak tahu. Lalu kemudian jadi sebab akibatnya itu pasti dijelaskan karena ini begini menjadi begini. Setelah itu angkanya berapa? Karena itu maka angkanya menjadi sekian. Iya. Kalau kemudian alasannya ya ini perbandingan hutang atas GDP justru saat ini merupakan yang terendah, bagaimana jawaban dari pemerintah? Itu saya belum menghitung saya bagaimana. Saya belum menghitung dan tapi menurut pendapat saya sendiri ukuran saya untuk utang dan tidak utang itu adalah urusan mampu membayar atau tidak. Mampu membayar on time sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Kalau sudah tidak mampu membayar ya itu sudah default dong. Nah cuma negara lain dari perusahaan. Negara itu kalau utang selalu ada yang mau beli asal rentenya dinaikkan. Mengapa? Oleh karena orang yang memberi surat utang negara itu yakin Indonesia masih bisa membayar. Iya. Berarti tidak default sekali dong berarti. Tapi kalau kita pelajari dari APBN KPMN kan gali lubang tutup lubang. Bayar utang yang sudah jatuh tempo dengan utang baru. Mengambil hutang yang baru. Menurut Anda apa kepentingan yang harus diperjuangkan oleh Indonesia pada saat annual meeting itu? Menurut saya tidak ada yang diperjuangkan, cuma mengatakan pada IMF dan World Bank, saya tidak mau mendengarkan Anda lagi, saya punya analisis sendiri. Begitu ya. Menurut Anda akan dilakukan ekonomi kita? Mengapa? Karena ketika saya Menko, katanya ada kewajiban untuk kunjungan courtesy, kehormatan. Lalu berkunjunglah saya ke Washington, ke IMF, ke World Bank. World Bank, Wakil Presiden Dr. Kasum yang menerima karena presidennya John Wolfensohn sedang tidak ada, saya diajak makan siang. Isinya cuma mengatakan begini, kalau Anda melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, Anda akan dapat kredit 2 miliar dolar. Saya katakan saya tidak akan melakukan apa-apa karena saya tidak butuh 2 miliarnya. Oke. Jadi tapi jangan terlalu ganti. Begitu diganti, jatuh, langsung dijalankan semua. Jangan dan terlalu 2 miliar untuk apa? Jangan menerima iming-iming hutang yang baru seperti itu. Lalu Jepang mengeluh, warisan zaman dulu. Kami itu zaman dulu pemerintah Anda itu minta utang. Sekarang utangnya sudah banyak seperti ini, nggak kepake. Oke, saya kembalikan. Kaget dia. Dia marah-marah dikembalikan, kaget. Kalau saya mengembalikan itu saya rugi karena saya sudah bayar commitment fee. Dan saya tidak jadi pakai karena nggak perlu kok. Jadi saya tidak bicara out of the blue. Saya itu mengalami sendiri. Ditekan-tekan suruh utang. Nah, waktu saya mengkritik luar biasa IMF dan World Bank, akhirnya kan IMF membentuk yang dinamakan Independent Evaluation Office. Setelah saya keluar dari menteri kabinet, mereka minta bertemu dengan saya. Yang memimpin seorang Jepang namanya Takagi. Saya tanya kenapa dibentuk itu. Oleh karena kami memperoleh kritik dari seluruh dunia dan kami akan mengadakan evaluasi intern, kritik dari dunia itu betul atau tidak. Maka kami ingin mendengar dari Anda, kritikan Anda apa? Ya, saya jawab apa adanya. Kritikan saya adalah IMF itu bukan orang yang pandai. Dan IMF memaksakan hal-hal yang lebih buruk lagi. Begini loh, Anda itu di negara-negara seperti negara saya menganggap semua orang bodoh. Anda ini, ahli Anda itu kan orang-orang yang sekolah dari perguruan tinggi yang terbaik. Saya juga.
mengapa saya lebih bodoh dari Anda? Nah, ternyata bukan hanya IMF, Bank Dunia juga membentuk suatu komisi mereformasi diri untuk jadi mereka sendiri sudah mulai menyadari. Nah, tentang Kongres di Bali ini kan mereka itu setiap tahun mengadakan annual meeting seluruh dunia dengan para anggotanya. Jadi tidak ada urusan dengan Indonesia langsung tidak ada urusan. Tapi ada 4 agenda penting yang terus kemudian mungkin ini bisa menjadi agenda juga kepada pemerintah Indonesia. Salah duanya adalah bicara soal infrastruktur, begitu, bagaimana pembangunan infrastruktur selain bicara soal makroekonomi dan juga mendigitalisasi perekonomian, begitu. Menurut Anda apa efeknya ke depannya dengan Indonesia? Infrastruktur sudah saya katakan tadi sangat penting tapi mesti persis on time. Nah, mengenai digitalisasi ekonomi itu Indonesia maunya apa? Yang dikenal sekarang adalah era 4.0. Ya, apa itu? Nah, apakah Indonesia ingin meniru saja, belajar sedikit-sedikit dari Silicon Valley, ataukah mau menemukan sendiri? Kalau saya mendengarkan menteri berbicara kan mau menemukan sendiri, kok sok banget. Kita itu ketinggalannya sudah tidak kira-kira. Kok mau mikir sendiri, itu istilahnya reinvent the wheel. Roda yang sudah lama ada, dia memikirkan mau bikin roda baru. Ya roda sudah ada. Jadi kalau toh mau mendigitalisasi perekonomian, ambil saja yang sudah ada. Belajar di Silicon Valley. Belajar dari mereka bagaimana. Nanti kalau belajar dari Amerika lagi katanya ya nanti akan tunduk pada kekuatan yang sudah ada. Yang kita belajar ilmu pengetahuan kok. Nggak ada pengaruh politik, tidak ada pengaruh presi sama sekali. Dan kalau mereka mempelajari belum tentu paham. Belum tentu mengerti untuk langsung. Jangan bicaralah revolusi 4.0 segala macam. Wong paham saja apa yang terjadi di sana, duduk perkaranya nggak ngerti kok. Dikit-dikit ngerti, tapi untuk sampai mendalam sedikit sudah tidak tahu apa-apa kita. Banyak orang yang mengatakan seperti ini, Pak. Mazhabnya Pak Kwik ini selalu berbeda dengan mazhab ekonomi kebanyakan. Apa tanggapan Bapak? Sebetulnya tidak sama, oleh karena kalau saya tidak punya mazhab, tetapi saya bisa mengambil referensi yang pikirannya kurang lebihnya sama. Bung Hatta sendiri. Saya masih, walaupun usia berbeda begitu jauh, saya masih berkesempatan berbincang-bincang 3 kali. Sejak itu Bung Hatta sudah melihat kondisi seperti ini. Jadi maksud Bapak ekonomi kerakyatan? Bukan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang reasonable. Jadi ekonomi yang segala sesuatunya pakai pertimbangan dan pakai perhitungan yang logis. Jangan asal didikte mau. Gitu. Itulah. Begitu juga kan Pak Sumitro. Pokoknya kira-kira yang dari sekolahan yang sama lah. bukan dari sekolahan yang berbeda itu. Pak Kwik, terakhir apa pesan Bapak pada 2 kontestan pemilu 2019 ini, presiden dan calon wakil presiden, kepada keduanya di luar Bapak adalah penasehat ekonomi Pak Prabowo. Silakan Pak. Satu kata, jangan berbicara mengenai apa kehendak kita. Kita mau begini, kita mau begitu, itu semua sudah tahu kalau kita mau yang baik-baik. Tetapi bagaimana mewujudkannya? Bagaimana mewujudkannya? Bagaimana mewujudkan yang Anda kehendaki itu bagaimana? Tekniknya bagaimana? Nah, saya ingin mereferensi Bung Karno. Bung Karno itu dulu kan rumahnya di istana. Dia itu tidak pernah pakai sepatu. Selalu pakai sandal, nggak pakai kaos kaki. Mimpin kabinet juga begitu. Jadi kalau ada menteri yang mengatakan kita harus begini, kita harus begitu, Bung Karno tanya, caranya bagaimana? Kalau menterinya bengong, Bung Karno mengangkat kakinya yang telanjang di atas meja, bahasa Belanda, dia mengatakan kalau begitu sikap Anda, ya jempol kaki saya juga tahu. Nah, itulah pesan saya. Oke, baiklah. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan baca buku ini ya Pak ya. Ini ada buku yang menarik sekali. Ini 2009, masih banyak yang relevan, tapi saya sedang
menyesuaikan untuk diperbarui. Ini kan platform Presiden RI 2009 Ya. atau 2019. Ini akan Bapak berikan baik siapapun yang menang, Jokowi yang menang maupun Pak Prabowo yang menang? Loh, ketika itu Pak sudah Jokowi saya yang sebar menang? kemana-mana, bukan hanya kepada calon presiden, Iya. kepada seluruh DPP, DPP sudah saya sebar. Oke. Tidak ada. Nah, ini Jadi jangan khawatir ini para capres bisa mendapatkan Ya. buku ini begitu Anda menang, Iya, begitu ya? iya. Jadi ini sekarang sedang saya perbaiki, tetapi yang mendapat prioritas tentu Pak Prabowo. Oke, Karena Pak Prabowo penasehat Anda penasehat menugaskan pada ekonomi. saya, kita diskusi terus, semakin lama semakin konkret. Ya, yang paling baik adalah saya tulis. Iya. Oke, baiklah Pak Kwik. Terima kasih sekali Pak atas waktunya bersama kami di Terima Talk kasih kita. juga atas Sehat-sehat kesempatannya. terus untuk Ya. Bapak dan kita tunggu kiprah-kiprah selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa, itulah tadi tokoh kita bersama dengan ekonom senior Kwik Kian Gi. Kami akan kembali dengan tokoh kita dengan berbagai macam tokoh-tokoh lainnya pekan depan. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.